Provinsi Bengkulu mendapatkan pasokan vaksin jenis Moderna sebanyak 960 vial per tanggal 30 Juli lalu dan mulai didistribusikan ke kabupaten kota pada Senin pagi. Namun vaksin asal Amerika Serikat ini khusus untuk tenaga kesehatan atau SDM kesehatan yang berada di garis depan penanganan COVID-19. Vaksin Moderna akan disuntikan ke tenaga kesehatan sebagai dosis ketiga. Tenaga kesehatan yang telah mendapatkan vaksin dosis pertama dan dosis kedua jenis Sinovac berhak mendapatkan vaksin dosis ketiga Moderna dengan jarak dari penyuntikan dosis kedua selama 3 bulan. Vaksin Moderna berfungsi sebagai booster atau penguat dari vaksin dosis pertama dan dosis kedua yang telah disuntikan sebelumnya dengan efektivitas terhadap virus hingga 90% lebih. Namun, vaksin Moderna ini memiliki perbedaan dengan vaksin Sinovac, mulai dari teknik penyuntikan, suhu penyimpanan, dan beberapa teknis lainnya. Sehingga sebelum penyuntikan, vaksinator akan mendapat pelatihan dan panduan teknis terlebih dahulu dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Nah, ini sama dengan Sinovac kemarin, tetap screening kita. Nanti dasarnya nakes sudah lengkap dosis 1 dan dosis 2. Jarak dosis 2 dengan Moderna ini selama 3 bulan. Oh, berarti vaksin ketiga loh? Vaksin ketiga, booster yang kemarinnya belum maksimal dimaksimalkan dengan Moderna. 1 kali suntik aja Pak ya kalau Moderna ini? Ada Moderna sementara 1 dosis. 1 dosis ya. Selain vaksin Moderna, Provinsi Bengkulu juga mendapatkan pasokan vaksin jenis Sinovac sebanyak 22.000 dosis dengan alokasi untuk kabupaten kota, Dinkes Provinsi, dan TNI Polri dan sudah bisa diambil di gudang vaksin Dinkes Provinsi Bengkulu. Tim Liputan melaporkan dari kota Bengkulu. Selain mendapat tambahan jatah vaksin, Provinsi Bengkulu juga mendapatkan tambahan pasokan liquid oksigen sebanyak 2,2 ton dari PT Pusri Palembang yang diperuntukkan untuk sejumlah rumah sakit guna memenuhi kebutuhan penanganan pasien COVID-19 yang dirawat. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu memastikan kebutuhan oksigen tersebut akan didistribusikan langsung ke rumah sakit sesuai kebutuhan masing-masing rumah sakit, khususnya rumah sakit rujukan COVID-19 di Provinsi Bengkulu. Namun pasokan tersebut belum mencukupi untuk kebutuhan oksigen di Provinsi Bengkulu yang setiap harinya mencapai 645 tabung, namun yang hanya bisa dipenuhi saat ini hanya 325 tabung. Untuk itu, proporsi atau pembagian oksigen akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rumah sakit. Kebutuhan normal oksigen kita tuh dalam waktu 1 hari itu cuma 645 tabung. Tapi kenyataannya yang tersedia itu saat ini 320 tabung. Nah, kekurangan-kekurangan itulah yang kita coba upayakan. Sejauh ini kita juga kemarin baru dapat supply liquid dari PT Pusri, ya, dari Pusri Palembang dapat sekitar 2,2 ton, dan itu insya Allah hari ini akan didistribusikan ke seluruh rumah sakit yang membutuhkan sesuai dengan proporsinya. Pemprov Bengkulu sendiri terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan oksigen di Provinsi Bengkulu, baik melalui permintaan ke pemerintah pusat, BUMN, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Sejauh ini sudah ada bantuan dari Satgas COVID-19 Sumatera Selatan yang bersedia memasok liquid oksigen ke Bengkulu hingga 20 ton. Namun saat ini masih terkendala karena tidak adanya mobil pengangkut khusus oksigen. Tim Liputan melaporkan dari kota Bengkulu.